Salam, sampai kapan kita terus menghadapi umat yang bobrok karena mengikuti teladan? Ini ada berita dari Padang. Demikian berita itu. Sumatera Barat. Karena kelakuan bejatnya, DF saat ini telah dijadikan tersangka oleh Polres Simelu, Aceh. Kejadian bermula pada tahun 2021 saat itu DF tiba di Kabupaten Simelu dan mengaku datang untuk misi dakwah Islam. Dengan penampilan religius dan karisma sebagai dai muda, ia dengan cepat menarik simpati warga, termasuk salah satu keluarga jemaahnya. 2 tahun berselang, DF menikahi putri dari salah satu jemaahnya secara siri. Saat itu korban masih berusia 11 tahun. Untuk meyakinkan sang ayah, DF menyebut kalau pernikahan usia dini adalah sunnah Nabi Muhammad. Dia kemudian mencontohkan kisah pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah. Ia juga berjanji tidak akan menyentuh korban hingga cukup umur dan akan membiayai pendidikannya hingga ke pesantren di Padang. Namun janji itu ternyata dilanggar. Di malam pertama, DF langsung menyetubuhi sang istri Siri yang masih anak-anak. Tak lama kemudian, DF pun membawa istri beliannya ke Padang. Sampainya di Padang, korban hanya disekolahkan selama 2 bulan. Setelah itu, ia sepenuhnya tinggal di rumah dan melayani DF. Merasa ditipu, keluarga korban berupaya memulangkan korban ke Simelu. Setelah berbagai bujuk rayu, DF akhirnya kembali bersama korban. Namun melihat kondisi putrinya, ayah korban tidak mampu menahan amarah. Dia pun akhirnya melaporkan DF ke Polres Simelu pada 13 April 2020 lalu. Tak lama DF kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Simelu. DF ditetapkan sebagai tersangka usai ditemukan 2 alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan. Ucap Kasat Reskrim Ibda Zainur Fauzi SH pada Senin 21 April 2025. Saat ini DF telah diamankan dan dititipkan ke Lapas Kelas 3 Sinabang. DF dijerat dengan pasal 47 junto pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pasal 47 adalah pasal yang menjerat tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Ancaman hukuman pasal ini cambuk paling banyak 90 kali atau denda hingga 900 gram emas murni atau hukuman penjara 90 bulan. Pasal 50 adalah pasal yang menjerat tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Ancamannya cambuk sebanyak 150 sampai 200 kali atau denda 1.500 sampai 2.000 gram emas murni atau penjara 150 sampai 200. Aceh tidak boleh menghukum terpidana ini, yang tersangka ini, dengan hukuman apapun, karena jelas sekali dia melaksanakan teladan yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan sejarah Nabi itu sendiri. Karena ada ayat di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Teladan yang baik itu ya semua apa saja yang pantas, patut dan diteladani yang pernah dilakukan oleh Nabi. Itu jelas sekali kok. Aisyah itu umur 6 tahun dikawinin, kemudian ditiduri umur 9 tahun. Sejarah Aisyah yang masih muda dengan Muhammad dan usia 9 tahun ketika ia memulai kehidupan selama beberapa abad ini, sudah kita tahu semua hadis-hadis yang melaporkan perkawinan Nabi dengan Aisyah di usia kanak-kanak itu diriwayatkan oleh seluruh kolektor hadis dalam Kutubus Sittah dan Ahmad bin Hambal yang lahir tahun 164 sampai 241 Hijriah dalam musnadnya. Selain dilaporkan juga al-jamaah, istilah untuk para penulis hadis Kutubus Sittah, semuanya benar dan itu sudah dikonfirmasi Nabi melakukannya. Dan praktek-praktek di Arab juga, sebagai negara Arab itu di Palestina itu ada perkawinan massal untuk anak-anak masih kecil, itu dibolehkan. Bagaimana dengan perkawinan Nabi dengan Aisyah yang dinyatakan masih bocah, itu juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kenapa
Polres Aceh menangkap orang ini, itu nggak melanggar kalau begitu. Nggak boleh. Di dalam Sunnah Al-Kubra, Al-Hakim dan sebagainya, dalam Mustadrak dan At-Tabrani, itu ditulis semua. Dalam Al-Majmu' Al-Mu'jam Kabir, itu ditulis semua ringkasannya dan diriwayatkan bahwa Aisyah jelas-jelas, dan Muhammad mencontohkan itu. Ini saya amat prihatin. Orang hanya begitu doang kok. Dan ini sudah usia 11 tahun. Masih terhormat yang dilakukan oleh orang tadi, ustadz tadi. Jadi riwayat-riwayat hadis yang mewartakan demikian melimpah sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut itu bukan dhaif, tapi sudah mutawatir. Level mutawatir di dalam Ibnu Katsir juga begitu. Kenapa? Nggak ada salahnya bahwa nikah di bawah umur itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah menyatakan bahwa perkawinan Nabi dengan Aisyah merupakan konsensus semua orang berdasarkan telaah dan substansi matan hadis, bahwa riwayat itu kuat sekali. Dan dia umur 11 tahun kok dibilang di bawah umur. Nabi itu teladan. Nggak boleh dong menolak teladan Nabi. Saya nggak suka dengan Polres Aceh ini. Sok banget begitu. Nah, kalau ngomong seperti itu saya kira aduh, itu melanggar itu. Polisi kayak begitu tuh. Jadi pernikahan Aisyah saat muda adalah istri termuda Nabi. Pernikahan tersebut dilakukan ketika Aisyah masih sangat muda. Nah, perintah Allah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi menikahi Aisyah atas perintah dari Allah yang diterimanya melalui mimpi. Gak boleh dong. Dan hadis yang menggambarkan pernikahan itu diriwayatkan Bukhari dan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun. Ketika ia berusia masih hidup bersama ketika Aisyah berumur 9 tahun. Dan diceritakan semua bagaimana perlakuan Nabi selama menunggu umur 9 tahun itu dan memasukkan barang kemaluannya itu di usia 9 tahun. Bagaimana ada polisi orang Indonesia ini benar-benar. Sekarang pertanyaan, apa alasan Nabi menikahi Aisyah? Adalah karena pernikahan tersebut merupakan perintah Allah yang diterimanya di dalam mimpi. Dan pernikahan perspektif perdebatan Islam mengenai pernikahan Aisyah telah menjadi topik yang hangat di kalangan umat Islam, dengan beberapa ulama berpendapat bahwa usia pernikahan harus sesuai dengan batas baligh. Ada lagi pendapatnya macam-macam. Ini penjelasan lengkap saya mengenai perkawinan Aisyah kalau begitu. Jadi tolong dong, jangan begitu ya, jangan begitu.
Ustadz ini ngaco banget. Dengan alasan mencontoh sunnah Nabi, dia menikahi anak di bawah umur. Ustadz ini berinisial DF, seorang ustadz muda asal Padang, Sumatera Barat. Karena kelakuan bejatnya, DF saat ini telah dijadikan tersangka oleh Polres Simelu, Aceh. Kejadian bermula pada tahun Maaf, 2021. jangan ditersangkakan. Nanti akan menjadi presiden buruk terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Indonesia ini menjadi negara yang mayoritas, maka tidak boleh ada pun menangkap orang yang menikahi wanita di bawah umur. Jangan dong. Kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah, sunnah Nabi ini. Nah, bagus untuk orang Aceh, juga bagus untuk orang Padang. Nggak boleh dong begitu. Supaya juga dengan mengawini anak-anak yang masih muda ini, supaya banyak anak dan banyak keturunan. Nabi bilang, aku bangga nanti pada hari kiamat itu umatku paling banyak. Aku bangga karena dari anak-anak turun-temurun yang banyak itu. Itu Nabi yang ngomong. Ini beberapa ulama ini pendapat bahwa seperti itu dilakukan oleh Nabi. Aisyah memiliki tujuan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Itu kata ulama. Jadi Anda tidak mampu melogikakan kenapa perkawinan Nabi ini diperlukan supaya bangsa-bangsa ke depan ini ngawinin bocil. Lu aja kali yang gak beres. Nabi Muhammad kita harus dukung dalam hal ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati.